Untuk tadi masalah lagu dari lirik tadi itu dari ciptaan Sunan Kalijaga era Wali Songo itu kan konsep untuk penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno. Nah, tadi yang seperti yang sebelumnya diuraikan oleh Bapak Tek tadi, blimbing itu kalau kita belah tengahnya itu berbentuk segi 5 seperti bintang. Bintang itu sebetulnya kalau dalam konsepnya itu ada yang lainnya. Jadi kalau Jawa itu sebetulnya luas. Ya, Jawa itu luas. Jadi semuanya Nusantara itu luas, filosofinya itu luas. Tetapi tidak ada kontradiksi. Anehnya di situ. Nah, bintang itu juga bisa bersifat sebagai lambang ketuhanan. Ya, dalam pencarian jati diri hidup seseorang itu mengenal jati dirinya dan mengenal Tuhannya itu kan tidak mudah. Lunyu-lunyu penekno, walaupun itu licin, walaupun itu sulit, itu harus bisa naik. Nah, dicapai. Di dalam konsep era kepemimpinan, konsepsi Budak Angon itu lunyu-lunyu penekno, gitu, penekno bimbing itu kan bintang. Nah, bintang sendiri tidak hanya sifat ketuhanan, tetapi bersifat keadilan. Nah, disinilah figur seorang itu bagaimana dia sebagai seorang Budak Angon atau Cak Angon itu harus satu yang tadi bisa memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi. Nah, ini sebetulnya bukan konsep yang rendah. Karena ingat, calon pemimpin sekarang itu kan konsepnya kan sekarang kan harus bekerja di kantoran atau di pemerintahan atau apa gimana. Tetapi berbeda kalau kita mengingat sejarah dulu. Itu seperti Jenderal Sudirman dulu juga Cak Angon. Jenderal Urip Somoharjo juga Cak Angon. Bahkan Pak Harto sendiri kan juga Cak Angon yang menjadi presiden. Nah, jadi mindset sekarang itu dirubah bahwa orang Cak Angon itu pekerjaan yang sifatnya rendah. Nah, sekarang di era sekarang modernisasi ini, kita tuh kadang kebanyakan anak-anak sekarang muda itu terjebak oleh gelarnya. Nah, ini di sini ini konsep yang keliru. Aku S1 kok, aku S2 kok. Ya, ngapain saya harus beternak, ngapain saya harus bertani? Ya, nah, ini lebih baik saya nganggur. Dan loh, kalau dia mungkin malu. Kata, loh kamu tuh S1, kamu tuh S2 kok sekarang kamu mau melihara ayam, mau melihara kambing. Nah, justru hal ini sebetulnya kita tuh digiring ke dalam era industrialisasi. Ya, di mana konsep era industrialisasi itu adalah konsep yang bersifat bahwa sekarang kita tuh mencetak buruh. Bukan mencetak pekerja, bukan mencetak sebagai pencipta kerja, bukan sebagai pengusaha. Kalau ternak nanti kan kita kan bisa berusaha seperti apa, mempunyai ternak nanti dikembangbiakan seperti sapi itu juga dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan susunya, itu kan ada kesinambungan, itu ada yang sifatnya ekonomi produktif. Jadi ini tadi saya giring dari histori dari dulu, dari awal sejarah dulu sampai ke modern. Nah, kalau menurut saya pendapat saya seperti itu. Kalau boleh saya nambahin, kalau intinya tadi yang disampaikan dari Mas Jolang, itu mungkin bintang itu mungkin lambang ketuhanan ya. Kalau kaitannya dengan cerita lagu Cak Angon tadi, maksudnya yang saya tangkap ini dari keterangan Mas Jolang tadi bahwa sebetulnya setiap insan manusia itu tuh harus berusaha mencari kesejatian itu tadi. Kesejatian. Kesejatian itu ya kalau ini kepercayaan yang ada di Jawa yaitu mencari pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati itu ya tentang jiwa, tentang jiwa. Karena nanti setelah seseorang mencapai puncaknya, bertemu dengan jiwanya sendiri, itu tidak ubahnya rasa sebutir garam, tidak akan berbeda dengan rasa garam di lautan. Maksudnya jiwa itu, kalau orang sudah bertemu jiwa, ya rasanya sama dengan bertemu Sang Maha Jiwa.
kan gitu. Karena semua akhir daripada semua tindakan di dunia ini berakhir di pengetahuan sejati. Ya, betul. Karena dengan pengetahuan sejati itu kita bisa mengarungi lautan dosa ini tadi. Karena orang mengarungi hidup pasti akan berkecimpung atau mau tidak mau akan mengarungi lautan dosa. Lah, kita gunakan perahu, perahunya namanya pengetahuan sejati. Lah, pengetahuan sejati tersebut ibaratnya seperti api yang menyala, yang akan membakar habis semua dosa. Ya mungkin dari cerita Cah Angon tadi itu sebetulnya filsafatnya sangat tinggi banget. Betul. Yang intinya itu manusia diharapkan mencari kesejahteraan, kesejatian. Tidak hanya terpaku oleh material atau dunia materialistis, kapitalis dan sebagainya. Maksudnya kita itu ajaran leluhur kita, nenek moyang kita sudah menanamkan tentang pentingnya mencari kesejatian. Salah satunya yaitu pesan dari Prabu Siliwangi yang saya ketahui, walaupun saya tidak mengetahui secara utuh, saya bukan orang Sunda, tapi sedikit saya pernah mendengar bahwa carilah Cah Angon tersebut. Betul. Kemana Cah Angon itu? Maksudnya orang yang betul-betul akan mengajarkan tentang pengetahuan sejati. Mungkin Bobo Sutikno akan menambahi masalah pengetahuan sejati, Bobo. Iya. Persis. Ya, gimana Om? Ya, itu yang terungkap dalam lagu tadi, gitu. Dondomono Jlumatono, gitu. Itu barang atau pakaian kita atau perilaku kita masa lalu itu tidak lepas dari dosa, ya. Iya. Dan itu harus kita benahi. Betul. Ya. Nah, bagaimana kita membenahi dosa-dosa ini? Ya harus kita dengan perilaku ke depan lebih bermanfaat bagi siapapun. Ya. Ya. Sebagai penebusan, ya. Betul. Karena dipertanggungjawabkan nanti nah, kanggo sebo mengko sore. Kanggo sebo mengko sore itu artinya di mana pertanggungjawaban kita selama hidup itu harus kita benahi lagi untuk masa-masa akhir zaman. Ya. Kanggo sebo mengko sore. Mengko sore itu di kemudian hari ke sore hari. Senja, usia senja, kita harus mulai membenah diri, harus melepas duniawi dan perilaku untuk sebo atau menghadap Sang Yang Maha Kuasa. Itu intinya. Jadi yang saya sampaikan tadi, Bobo, sebetulnya tentang pengetahuan sejati tadi, sebetulnya terus terang saya hanya mengutip atau hanya meneruskan saja, dan saya mengambil dari ajaran atau buku atau kitab, yaitu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu nasihat Dewa Krishna kepada Arjuna di saat akan perang Bharatayuddha, dan Arjuna di situ agak ragu dan agak goncang keyakinannya untuk menghadapi saudara-saudaranya sendiri yang notabene berada di jalan yang adharma. Makanya dikuatkan keyakinannya Arjuna oleh Dewa Krishna sendiri. Nah, nasihat tersebut dirangkum menjadi Bhagavad Gita, yang intinya saya menangkap yaitu bekerja tanpa pamrih. Itu aja. Bekerja tanpa pamrih itu akan menghapuskan kita dari semua dosa-dosa kekilapan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke, ini obrolan sangat menarik sekali nih. Om Sutikno, Om Jolang ikut memaparkan, Mas Anggoro juga. Nah ini saya
ada satu hal yang membuat saya jadi akhirnya bertambah satu bentuk pertanyaan, karena ini juga bukan hanya untuk Cah Angon atau pada umumnya orang Jawa kan Cah Angon nih. Nah, sementara di Jawa Barat itu Budak Angon, artinya sama, ya kan begitu. Tadi saya sempat mendengarkan pemaparan dari Mas Anggoro terkait dengan bentuk kinerja, yang mana kita ibarat kita sekarang sedang mengarungi di dalam satu perahu, kan gitu kan. Artinya kalau saya petik itu makna itu adalah sejatining diri itu. Artinya kalau orang Kejawen nih, saya pernah dengar, nah itu juga saya tanyakan juga nih, ini kan mas-mas semuanya dan Om Tikno kan orang Kejawen, bukan orang Kejawen, sorry, orang Jawa. Nah, dengan makna Kejawen ini sendiri kan sering terngiang, saya pernah dengar, bahkan saya sempat baca-baca juga ada proses manunggaling Kaula Gusti. Ya. Nah, bagaimana pengaruh Cah Angon kepada kehidupan pribadi tentang manunggaling Kaula Gusti itu sendiri? Iya. Apakah ada kesinambungannya dengan Cah Angon ini, khususnya bagi manusia itu sendiri? Gitu loh. Ya. Silakan, siapa yang mau memparakan? Ya, maka begini. Tadi sudah saya gambarkan ketika kita melolos sebuah keris. Iya, betul. Kita melolos sebuah keris, lalu kita satukan sendiri lagi, itu sebagai tanda manunggaling Kawula Gusti. Kita sebagai titahnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita sebagai masyarakat menghormati seorang pemimpin, ya, dan sinergi menyatu, dan itu nanti akan menjadikan suasana sejahtera karena hidup ayam tentrem gemah ripah loh jinawi. Karena kebersamaan berkah itu, dan kita tentunya juga tidak lepas dari alam semesta yang selalu juga memberikan kehidupan, nilai-nilai hidup melalui apa yang kita dapat dari Ibu Pertiwi tadi. Tidak lepas dari itu. Ya, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang Budak Angon, tidak lepas dari alam semesta. Karena tanggung jawabnya Budak Angon itu tidak hanya membimbing antar kehidupan manusia saja, tapi juga alam semesta dan isinya. Artinya, ya mungkin para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang lagi menonton konten kami ini sudah bisa menafsirkan tentang makna daripada Budak Angon ataupun Cah Angon ataupun Ratu Adil itu sendiri mungkin. Oke, yang lain barangkali ada yang bisa memaparkan, silakan Mas. Untuk masalah tadi pertanyaannya dari Bang Dian tentang manunggaling Kawula Gusti dalam konsep lagu Cah Angon tadi atau ilir-ilir tadi, itu pengaruhnya apa terhadap kehidupan manusia itu sendiri? Ya, jadi mengambil apa dari pernyataan Mas Jolang tadi, setelah meraih blimbing atau bintang atau pengetahuan sejati itu diharapkan orang itu bisa bersatu antara jiwa dan Sang Maha Jiwa. Setelah itu bersatu, itu yang diharapkan. Lah, orang di Jawa Tengah khususnya, ya sebetulnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sama saja. Orang di Jawa itu untuk mengingat hal tersebut diwujudkanlah dengan sebilah keris. Keris tersebut ini melambangkan bersatunya manunggaling Kawula Gusti, bersatunya jiwa dan Sang Maha Jiwa. Yang tadi dijelasin oleh iya, betul yang dijelaskan. Intinya dokilnya itu simbol budayanya ada di sebelah keris. Wah, nyambung banget berarti ya. Manunggaling Kawula Gusti dengan. Nah, untuk masalah Cah Angon tadi, berkaitan Cah Angon yang biasanya itu menggembala ternak, kerbau, terus sapi, kambing. Lah diimplementasikan ke
dapur keris atau rupa sebilah keris. Antara lain mungkin Mas Julang yang akan menerangkan, karena Mas Julang lebih mendalami di dunia perkerisan. Mungkin dapur-dapur apa saja yang berkaitan dengan Cah Angon, mungkin lah yang dingon itu, mungkin dapur kebu atau kerbau atau sapi atau liman, atau mungkin apalah burung yang berkaitan dengan peternakan. Monggo Mas Julang. Iya. Ya, silakan Mas Julang. Jadi saya awal dari Manunggaling Kawula Gusti dulu. Jadi Manunggaling Kawula Gusti itu sebetulnya banyak orang yang berpendapat itu sebuah ilmu, tapi sebetulnya bukan. Jadi Manunggaling Kawula Gusti itu sebetulnya suatu bentuk konsepsi perilaku daripada pribadinya manusia itu sendiri. Ya. Jadi kalau di ajaran Muslim itu yang dinamakan makrifat. Makrifat itu bukan ilmu, tetapi adalah perilaku. Betul. Kalau bicara ilmu, beda pendapat, beda konsepsi. Nah, Manunggaling Kawula Gusti itu juga bukan ilmu, tapi ada konsep daripada perilaku, mengenal jati diri kita sendiri, alam dan Tuhan kita. Sekalian alam semesta itu bagaimana. Nah, untuk mencapai konsep Manunggaling Kawula Gusti itu, kalau dalam konsep Jawa itu yang pertama itu harus anteng, meneng, jumeneng. Anteng artinya itu tidak banyak bergerak, banyak bicara. Untuk mengenal Tuhan itu kan tidak seperti itu, tidak banyak bicara, apalagi teriak-teriak, harus tidak banyak selalu bergerak, tidak harus lari-lari gitu, itu harus anteng. Nah, meneng itu berarti konsepnya ke diam. Istilahnya kita menghayati diri kita tuh bagaimana, asal diri kita tuh bagaimana. Tadi maksudnya kesangkan parane itu mati. Nah, jumeneng itu berarti kan kalau sudah kita menemukan, kita kan jumeneng itu harusnya duduk, harus duduk. Nah, di situ harus kita bisa mengerti kedudukan kita tuh bagaimana di hadapan Tuhan itu bagaimana, kepada sesama manusia itu bagaimana. Nah, di situ lah untuk masalah tadi Buddha Angon tadi, Cah Angon tuh konsepsi untuk keris. Jadi kalau zaman era kerajaan dulu itu ada suatu pendapat atau suatu gambaran bahwa seorang petani itu harus mempunyai kebo lajer atau maiso lajer. Nah, kerbau itu sifatnya adalah suatu bentuk perwujudan daripada binatang yang sifatnya dia kuat, ya toh, dia tidak malas, ya toh, dan dia juga tidak buas, dan dia adalah sahabat daripada petani. Penurut, nah, ya. Penurut, nah itu. Nah, di sisi lain kerbau itu di atasnya tuh biasanya ada burung jalak. Nah, burung jalak itu di situ ada beberapa dapur keris itu yang sifatnya adalah jalak itu. Macam-macam, ada jalak tilam sari, jalak tilam ube, jalak sangkut tumpeng, macam-macam itu banyak sekali. Nah, jalak itu kan selalu di atas bung kerbau itu, dia di situ memakan kutu. Nah, itu jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Jadi kita itu hidup di dunia ini harus saling menguntungkan dan harus ada memberikan manfaat satu sama lain gitu Bung. Ya seperti ini. Nah, ini kan salah satu bentuk atau dapur yang namanya maiso lajer atau kebo. Jadi dapur itu membawa watak. Kalau dalam perkerisan dapur itu membawa watak. Sedangkan pamor itu membawa kekarepan atau tujuan. Itu. Jadi semua ini diwujudkan dalam pamor. Pamor itu kalau dalam bahasa Jawa, dalam konsep Jawa adalah pamomoting rasa. Jadi di dalam pamor itu ada gambaran apa maksud dan tujuannya, itu bagaimana, keinginan apa. Nah, seperti kebo lajer, di sini kebo lajer ini pamornya udan mas. Jadi di mana bisa istilahnya dalam arti manifestasi ini diwujudkan dalam satu bentuk pusaka atau keris, di mana pamornya udan mas, di mana diharapkan bisa memberikan berkah bagi pemiliknya atau pemegangnya itu sendiri gitu. Jadi ini salah satu
sekelumit saja gitu ya. Kalau ini kemudian Pak Jolang, ini kan, nah ini seperti ini, ya ini adalah dapur jalak. Jadi kerbau itu ada yang bentuknya lurus, ini jalak. Ini jalak dinding. Jalak dinding, bukan dinding, dinding. Dinding itu artinya berjalan perlahan-lahan, hati-hati. Nah, jadi dalam diharapkan empunya itu pemegangannya itu mempunyai sifat hati-hati. Jadi tidak gampang ceroboh. Ya harus dihitung tidak istilahnya reaksioner atau reaktif. Tadi harus apa yang dipikirkan itu, ucapan dan tindakan itu harus dipikir dahulu matang-matang. Itu sifat kehati-hatian itu tercantum terwujud dalam bentuk dapur keris jalak dinding. Itu masih banyak lagi sebetulnya. Jadi filosofi, jadi nenek moyang kita itu tidak hanya sekedar cerita saja, tetapi filosofi itu digambarkan dalam bentuk manuskrip tulisan, ada dalam bentuk perwujudan patung, lukisan, batik, dan seperti ini Nusanasi atau keris. Nah, ini sebagai daripada peninggalan supaya generasi muda berikutnya itu mengetahui, dalam arti tidak gampang melupakan daripada nilai-nilai filosofi yang bersifat kearifan lokal. Itu seperti itu. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya mau belajar tentang keris atau mau melihat keris harus pergi ke Leiden Belanda atau ke Museum Metropolitan atau Metropolis di Amerika. Tropenmuseum Belanda. Ya. Iya, betul. Minim literasi. Kenapa orang-orang Barat lebih senang atau lebih mempelajari warisan-warisan leluhur kita? Orang kita malah menjauhkan dari budaya leluhur kita. Padahal zaman dulu pernah terjadi karya sastra dan semua karya seni dari tanah Jawa, Nusantara, ada 3 kapal yang dibawa ke luar negeri pada zaman era pemerintahan Gubernur Jenderal waktu Dendeles ya, zaman VOC. Untungnya 1 kapal tenggelam di Batavia, jadi nggak terbawa, tapi ya tenggelam di laut 1 kapal. Tapi yang 2 kapal kan sempat sudah pergi. Nah, manuskrip karya sastra, pusaka-pusaka, ya jangan heran kalau semuanya sekarang ada di luar. Sebagian di luar. Begitu ceritanya. Dan itu intinya itu isinya pelajaran cara-cara cara-cara bercocok tanam, menghadapi bencana, antisipasi bencana, cara membaca alam sebelum bencana itu terjadi, semua tertuang di manuskrip tersebut. Salah satunya seperti Serat Centini itu ya, itu kan di Belanda itu. Serat Centini itu mengurai beberapa kasana-kasana ilmu, ada ajaran-ajaran kehidupan manusia itu sendiri. Oke, Mas Jolang, Mas Anggoro, dan Om Tikno. Ini penjelasan yang menurut saya pribadi ternyata tidak beda jauh di konsep Sunda Wiwitan. Tidak beda jauh. Nah, inilah yang harus kita, tujuan saya makanya kita ngobrol seperti ini dengan tujuan kita betul-betul mencoba untuk membudayakan budaya Nusantara. Satu tujuan sebetulnya. Nah, kemudian ada masuk penggambaran di keris, itu pun satu tujuan juga. Hakikatnya berarti kita jangan menjauhi Tuhan. Itulah intinya.